Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang channel sepak bola Paulus Sutrisno Regen. Kita masih di album kenangan Zona Memori. Kali ini kita berjumpa dengan Surya Lesmana. Surya Lesmana ini adalah pemain sepak bola dengan posisi gelandang tengah yang berkarir dari klub UMS, UMS Union Max Strength, yang dimana coachnya itu saja Dr. Gigi Endang Witasa. Surya Lesmana seangkatan dengan Hadi Mulyadi dan juga bersama-sama angkatan dengan Gunawan, dengan Bob Permadi, Andreas Komala, Reni Salaki. Itu adalah pemain-pemain UMS yang selalu memperkuat Persija maupun tim nasional Indonesia di era tahun 1960-an dan 70-an. Surya Lesmana yang berasal dari Balaraja, Tangerang, boleh dikatakan pemain yang elegan dan mendistribusikan bola kaki ke kaki, kadang-kadang memberikan umpan khususnya untuk penyerang tengah. Boleh dikatakan dia adalah playmaker karena juga mengatur ritme permainan dengan transisi baik menyerang maupun bertahan. Surya Lesmana yang mengikuti Dr. Gigi Endang Witasa untuk di Persija di tahun 1962 hingga tahun 1973. Sedangkan di tim nasional itu di tahun 1962 sampai 72. Surya Lesmana sudah melalang dunia karena bermain bola, karena pernah mengikuti tur baik Persija maupun timnas Indonesia ke Eropa, dan juga dia salah satu pemain Indonesia yang pernah bermain di Hong Kong satu musim di klub McKinnon, dan juga beberapa pemain yang bermain di Hong Kong seperti Risdianto, Jeffrey Pranata. Saya mengenal
Surya Lesmana pada saat tahun 7778, karena setiap hari Sabtu para pemain All Star UMS Union Magstein itu melakukan permainan game di lapangan petak sekian, karena memang diberikan jadwal untuk para All Star, selain untuk kebugaran juga untuk semacam reuni. Setelah tahun 7778, Surya Lesmana sering menonton kami UMS pada saat itu yang digembleng oleh Dr. Gigi Endang Witasa, karena pada saat itu tim UMS amatir dipersiapkan untuk kompetisi divisi utama Persija. Seperti diketahui, Surya Lesmana ini adalah juga dengan beberapa pemain UMS seperti Reni Salaki, Bob Permadi, Gunawan, Hadi Mulyadi, itu sering bertandang ke Bos Benny Mulyono yang sering memang menyaksikan mereka bermain. Suatu saat mereka meminta kepada Pak Benny Mulyono untuk mereka dapat dipekerjakan di PT Warna Agung, selain juga sebagai pemain bola. Itulah cikal berdirinya Warna Agung tahun 1971. Pak Benny Mulyono pada saat itu belum serius, sehingga akhirnya lambat laut Pak Benny Mulyono tertarik untuk membina sepak bola, karena dalam pertandingan khususnya boleh dikatakan tanda kutip tarkam pada tahun 71 sampai 75, Warna Agung hanya melakukan tur apabila ada kesebelasan yang mengundangnya. Barulah setelah tahun 75 dikumpulkan beberapa pemain yang juga ada yang khusus bisa bekerja, mana masuk jam 8, pulang jam 15, setelah itu latihan, dan ada khusus yang memang sebagai karyawan hanya untuk bermain bola. Ini juga pengalaman buat kita kenapa rata-rata pemain muda cepat mengorbit dan akhirnya cepat menghilang. Jadi kejayaan, popularitas seringkali membuat orang menjadi lupa diri. Demikian juga dengan Surya Lesmana pada waktu itu. Pada masa keemasannya dia tenggelam bersama kesenangan duniawi. Surya menghambur-hamburkan semua penghasilan yang diperoleh dari bermain
sepak bola. Pada masa tuanya ia hidup sebatang kara. Ia tidak memiliki rumah ataupun kendaraan dan tidak menikah. Bahkan dia harus tinggal menumpang di rumah orang yang memang anaknya dia latih untuk bermain bola di daerah Glodok, Jakarta Barat. Surya tidak mau menyesali keadaannya saat itu dan dia harus menerima ini dengan lapang dada. Karena kalaupun pada waktu itu saya menikah, mungkin saya tidak akan menjadi begini karena memang ada tanggung jawab. Tapi apa boleh dikata, nasib sudah terjadi. Atensi dari pemerintah, khususnya dari Menpora yang pada saat itu dijabat oleh Adi Yasa Daud sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, 2 kali mengunjungi. Pada waktu itu dia juga mendapat penghargaan dan kalau saya tidak salah juga akan diberikan rumah yang standarnya boleh dikatakan rumah sederhana. Dan Surya Lesmana juga dapat penghargaan dari Kopa Isamsu sebagai pemain legendaris. Dan saya sebagai junior dari Surya Lesmana pun dalam suatu bincang-bincang di pinggir lapangan petak sekian, dia juga bercerita tentang masa lalunya dan memberikan nasihat kepada kita untuk fokus bermain, dan kalaupun sudah menjadi pemain jangan sampai seperti dia dan harus bisa dengan materi yang didapat untuk menunjang masa depan, karena main bola itu ada batas waktunya. Pada kesempatan ini saya juga memberikan apresiasi kepada POR IUMS, khususnya dengan Pak Alay yang terus memberi support khususnya kepada pemain-pemain All Crack dari UMS dan begitu perhatian kalaupun ada sesuatu yang berkaitan UMS pada saat ini, beliau tetap kontak dan memberi informasi. Terima kasih atas kaos yang telah dikirimkan. Ini adalah kenangan, tertulis adalah UMS dengan Dr. Gigi Raden Endang Witasa dengan moto Jalan Langit, sehingga hubungan batin antara Dr. Gigi Endang Witasa dengan para legenda secara batin tetap mengerangi. Surya Lesmana selain di Persija juga memperkuat untuk PON DKI
di tahun 1969 di Surabaya, dan sebelumnya di tahun 1968 dia juga memperkuat Padiretex, di mana pada saat itu tahun 68 berkumpul timnas di klub Padiretex dan melakukan tur di beberapa negara. Di hari tuanya Surya Lesmana tetap menggeluti sepak bola, khususnya sebagai pendidik anak-anak gawang atau anak-anak SSB, UMS, dan juga sebagai outsider untuk memberikan tentu saja pengalaman selama beliau menjadi pemain sepak bola, karena juga setiap hari ia menghabiskan waktunya untuk bersilaturahmi dan juga berkunjung ke sahabat-sahabatnya, temu kangen dan silaturahmi. Surya Lesmana ini boleh dikatakan pada waktu itu banyak orang tua, terutama yang mencintai sepak bola, memberikan nama seperti nama Surya Lesmana. Yang saya tahu ada beberapa nama Surya Lesmana yang juga pernah memperkuat tim Persija, Persib maupun Persikabo. Saya kurang tahu apakah Surya Lesmana ini satu orang atau ada 3 orang, tapi benar-benar nama Surya Lesmana melekat di hati orang tuanya agar anaknya dapat menjadi pemain sepak bola seperti idamannya, tentu saja Surya Lesmana. Dan ini juga terjadi kepada nama Robby Darwish, legenda Persib pun itu menjadi idaman orang tua, sehingga anaknya ada yang dinamakan Robby Darwish yang pada saat ini muncul di Persib Bandung dan di timnas U20 dengan nama Robby Darwish. Walaupun Robby Darwish muda yang sekarang ini bermain di posisi gelandang dan mengikuti persiapan Piala Dunia U20 yang sebentar lagi akan berlangsung di Indonesia pada bulan Mei tahun ini. Akhirnya, last but not least, personil bisa tiada karena hukum alam akan kembali kepada Sang Pencipta, tetapi sepak bola
dari generasi tetap eksis dan ada pembinaan bagi pemain-pemain khususnya usia dini. Terima kasih Pak Alay atas perhatian dan kontribusinya kepada para pemain All Crack dari Union Next Strength. Akhirnya sampai jumpa dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.